Salam, puji nama Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau terus ada untuk kami. Engkau ada bersama dengan kami apapun yang kami lewati. Engkau setia untuk bersama dengan kami. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami akan kembali merenungkan firman. Roh Kudus yang akan tolong kami, Roh Kudus yang akan pimpin perenungan firman Tuhan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab dan kita baca bersama-sama dari Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan jawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Kita belajar dari ketiga ayat ini bahwa Tuhan mau kita sebagai umat-umatnya melekatkan hatinya kepada Tuhan. Di sini katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi orang percaya seharusnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melekat itu artinya menyatu di dalam atau bersama dengan Tuhan. Kalau dalam Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan pokok dan carang anggur, ya, tinggal di dalam aku. Sama artinya dengan melekat di dalam Tuhan, artinya nempel, menyatu. Itu yang Tuhan mau dari kita. Sebagai umat Tuhan, harusnya kita menyatu dengan Tuhan. Ketika kita menyatu atau menempel dengan Tuhan, itu juga memiliki arti bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita temui, apapun kesulitan yang kita sedang rasakan, itu tidak mengubah komitmen kita dalam mengiring Tuhan. Itu orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Jadi tantangan, kesulitan, penderitaan, kalau melekat pada Tuhan, dia tidak akan berubah. Dia akan tetap setia di dalam Tuhan, setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan. Itu orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Tidak pada saat hidup dalam kemudahan, dalam kelimpahan, dalam berkat-berkat yang melimpah, begitu setia, begitu semangat dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tapi sebaliknya, dalam posisi situasi yang berbeda, banyak pergumulan, banyak kesulitan, mulai mundur, bahkan meninggalkan persekutuan dan pelayanan kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan tidak akan melakukan hal itu. Dan Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau bahwa kita mengenal nama Tuhan. Artinya kita tahu, kita mengenal Tuhan. Kita tahu betul seperti apa Tuhan. Tentunya pengenalan kita akan Tuhan itu proses yang terus-menerus harus kita lewati, kita lalui. Kita lihat di dalam Alkitab ada tokoh yang tentunya kita semuanya tahu, yaitu Ayub. Ayub memang dikatakan dia orang yang paling saleh, orang yang sangat taat dalam melakukan kegiatan-kegiatan agamanya. Itu dilihatkan pada saat anaknya berpesta. Setelah anaknya berpesta, pasti pagi harinya Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan. Khawatir anaknya pada saat berpesta melakukan dosa, dan Ayub berharap Tuhan memberikan pengampunan. Itu membuktikan betapa Ayub punya ketaatan yang luar biasa. Tapi pada saat Ayub mengalami pergumulan, kesulitan, persoalan, kalau kita baca lengkap, ya, Ayub sempat goyah, Ayub sempat menyesali keberadaannya, ya, ditambah provokasi dari 3 sahabatnya. Dari 4 hanya 1 yang memberikan masukan yang positif, dan hampir saja Ayub
melakukan atau menyampaikan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sampai pada akhirnya dia mengatakan dia mengenal Tuhan betul-betul sekarang, bukan kata orang. Dan pengenalan akan Tuhan itu proses. Jadi Tuhan mau kita juga mengenal Tuhan. Dan pengenalan itu tentunya akan kita miliki ketika kita mau berproses di dalam Tuhan. Kita mengenal Tuhan bukan sekedar pemahaman, doktrin, bukan. Tapi benar-benar kita mengenal karena kita menjalani hari kita bersama dengan Tuhan. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Jadi pengenalannya seperti itu yang Tuhan mau dari kita. Oleh karena itu, kalau kita mau mengenal Tuhan lebih, mau nggak mau kita harus terus terlibat dan terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama, kalau kita mau mengenal seseorang, nggak ada jalan lain kecuali kita ada bersama dengan orang itu, menjalani hari dengan orang itu, pasti kita akan mengenal lebih dari yang lain. Misalkan orang yang sudah bersuami atau beristri, yang sudah berkeluarga, tentunya akan mengenal istrinya. Seorang suami akan mengenal istrinya lebih dari yang lain, seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena hari-harinya, waktunya banyak dilalui, ada banyak pengalaman yang dilalui bersama. Jadi saudara, Tuhan mau kita sebagai umat-umatnya melekat kepada Tuhan. Tuhan mau kita sebagai umat-umatnya mengenal nama Tuhan, dan Tuhan mau kita sebagai umat-umatnya terus berseru kepada Tuhan. Jadi ketika kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, hidup kita menyatu dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Karena tadi kita melibatkan diri kita dalam rencana Tuhan, dan Tuhan juga masuk dalam kehidupan kita, sehingga ada banyak pengalaman yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Akhirnya kita semakin mengenal. Dan ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan. Pada saat kita butuh pertolongan, pada saat kita menghadapi kesulitan, pada saat kita merasa tidak lagi kuat menghadapi persoalan, Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kalau kita sudah mengenal Tuhan betul-betul, harusnya kita tidak sungkan dan tidak canggung ketika kita berseru kepada Tuhan. Ada banyak orang canggung untuk minta tolong atau sungkan untuk minta bantuan, itu karena memang tidak terlalu mengenal. Tapi kalau kita kenal betul, kenal baik dengan seseorang, kita punya pergumulan, kita berani cerita. Kita punya masalah, kita berani berbagi kepada orang itu. Kenapa? Karena kita kenal. Orang itu mengenal kita, kita juga mengenal. Tapi kalau kita nggak kenal, saya rasa kita nggak akan mudah bercerita ataupun berbagi persoalan kepada orang tersebut. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan mau kita juga mau berbagi, berseru kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang kita, mari kita sampaikan itu kepada Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan harusnya lakukan itu. Dan Tuhan mengatakan ketika kita melekatkan hati kita pada Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka dikatakan ayat 14, Tuhan akan menyelamatkan kita. Maka aku akan meluputkannya. Jadi Tuhan menyelamatkan kita, bukan hanya Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman kekal, dari kehidupan yang akan datang. Kita bebas dari hukuman kekal. Bukan hanya keselamatan itu, tapi Tuhan juga berjanji ketika hati kita melekat pada Tuhan, maka Tuhan juga akan menyelamatkan kita selama kita hidup di dunia ini. Artinya kita pasti mampu. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan dari pergumulan-pergumulan, dari masalah-masalah, dari tantangan-tantangan hidup yang ada. Tuhan juga melindungi kita. Dikatakan, aku akan membentenginya. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan akan membentengi kita, menyelamatkan kita, melindungi kita. Dan Tuhan dikatakan akan menjawab dan menyertai kita, menjawab seruan kita dan menyertai kita, ada bersama dengan kita dalam kesesakan kita. Jadi itu saudara, ketika kita melekat pada Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, dan ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab seruan kita, bahkan Tuhan akan ada bersama dengan kita pada saat kita dalam kesesakan. Ini penting untuk kita pahami. Karena kalau kita bicara teman, kita bicara sahabat bisa ada bersama dengan kita pada saat kita sedang
hidup dalam keadaan yang penuh sukacita. Kita tidak kekurangan sahabat pada saat kita sedang mengalami keberhasilan. Pada saat kita sedang ada dalam posisi puncak, kita enggak kekurangan teman, kita enggak kekurangan sahabat, saudara. Tapi pada saat kita sedang dalam kesakan, dalam persoalan, pada saat kita sedang terjatuh, kita sedang terpuruk, beban begitu berat menghimpit kita sampai kita sesak. Kadang justru orang-orang yang tadinya dekat dengan kita meninggalkan kita. Tetapi di sini katakan Tuhan akan menyertai kita pada saat kita sedang dalam kesakan. Jadi saudara, mari sebagai umat Tuhan tetap melekat pada Tuhan, tetap kenal Tuhan, dan terus berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perenungan singkat dalam kesempatan kali ini. Roh Kudus yang akan tolong kami, bukan hanya paham, tapi Roh Kudus juga memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.